Aku mohon selamatkan anakku satu-satunya. Tuhan, kasihanilah. Dia baru berusia 12 tahun dan meninggal. Ayo, mari bersamaku. Jika saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Yairus, maafkan aku. Tinggalkan dia, Yairus. Isa, Anakmu sudah meninggal. Jangan lagi mengganggu guru. Terima kasih. Jangan takut. Percaya saja dan dia akan sembuh. Kami berserah bagiku. Ku ikuti panggilan. Siapa yang menjamahku? Seseorang telah menjamahku. Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ku ikuti panggilan Yesus, ku kan setia sampai. Akulah yang telah menjamahmu. Aku telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Aku telah berupaya tapi tidak satu tabib pun dapat menolong. Tapi ketika jari-jariku menyentuh jubahmu, aku disembuhkan. Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Terima kasih. Dia memanggilnya anakku. Ya, seseorang yang kotor sepanjang hidupnya selama 12 tahun menurut hukum kita. Dia yang hina dan mendapat kembali martabatnya. Saya tidak tahu apa yang membawa kesembuhan luar biasa itu. Jangan menangis. Ia tidak mati, hanya tidur. Nak, bangunlah. Beri dia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Ya, kuasa Tuhan akan bekerja ketika iman kita ini penuh. Amin. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tahu iman itu apa. Nah, terus bagaimana untuk membuktikan iman kita ini? Ya, kita akan baca di Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14. Yang ayat 15 saya akan ayat 14 ya. Begini firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Nah ini jadi pengakuan ini tertulis di Roma 10 ayat 10. Jadi barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, orang itu akan selamat. Amin. Nah jadi kembali seperti tadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, apakah cukup dengan mendengar saja? Ya, ternyata belum. Ya. Ada lagi. Memang kalau kita yang sudah percaya, semakin banyak mendengar, iman kita semakin timbul, semakin tumbuh. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang masih baru, ini butuh namanya karya Roh Kudus. Ya kan? Iman akan timbul, iman akan bertumbuh ketika Roh Kudus juga bekerja menyingkapkannya. Amin. Karena orang di luar sana, di dalam roh itu masih terselubung, tertutup mata hatinya, pikirannya, telinganya, itu masih tertutup. Sehingga butuh karya Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada orang yang susah sekali untuk percaya, itu berarti ada selubung yang masih perlu dibukakan. Gitu ya. Jadi iman itu akan muncul ketika tersingkap, terus pendengarannya mulai pulih, mendengar firman Tuhan, dan hatinya akan mulai percaya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Nah ternyata ini pun tidak cukup hanya dengan mendengar, ya. Jadi perlu langkah selanjutnya. Jadi ada iman yang percaya di dalam hati, tetapi juga iman yang diakui. Jadi ada yang sudah percaya, ini banyak di luar sana yang hatinya ini sebenarnya percaya. Di satu pelepasan di Jakarta, ada seorang yang berilmu dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Ratu Pantai Selatan. Ketika datang di satu ibadah, terus semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tinggal satu orang ini duduk di paling belakang. Ketika duduk di paling belakang, pendeta datang dan jamah dia. Ketika dijamah, dia mulai terasa panas, tidak tenang, merasa tertantang, akhirnya maju, peperangan roh terjadi. Ya, ketika dilawat Tuhan, cuma gini aja, ini orang sampai nyungsep, ya kan, kursi-kursi di belakang ini ditabrak sama dia. Terus akhirnya pelepasan terjadi, jimat-jimat yang di tubuhnya ini bisa keluar semua. Ada tasbih, ada paku, ada jarum, berbagai macam susuk ini keluar, batu-batu ini bisa keluar dari tubuhnya. Terus waktu itu dia sudah tidak berdaya. Terus sekarang kamu mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Orangnya itu bisa ngomong, iya aku percaya. Tetapi coba tirukan saya berdoa. Sekarang tirukan saya berdoa. Hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Tirukan. Dikasih mic ini ya. Langsung tirukan. Katakan Tuhan Yesus. Suruh nyebut Tuhan Yesus ini susah setengah mati. Mulutnya kayak terkunci. Ya kan? Ya kan? Ketika dia tidak bisa ngomong, dia mulai marah lagi. Langsung seperti cakar harimau memang. Langsung gini merebut mic-nya. Nah, terus ketika didoakan lagi, terjadi pelepasan lagi, baru yang terakhir mau didoakan. Terus tirukan saya sekarang. Baru bisa dengan terbata-bata, dengan sangat berat berkata, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Tuhan, aku buka hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Waktu itu baru bisa lancar. Ya. Jadi kalau di sini mungkin ada yang susah untuk ngomong, mengakui bahwa Yesus Tuhan, mengundang Yesus dalam hati. Ini ada roh yang menentang di dalam, gitu ya. Nah ini yang perlu, namanya pelepasan dulu, penyingkapan dulu, dibukakan semuanya. Dan kita mengakui dan percaya
bahwa hanya Tuhan satu-satunya kekuatan yang besar, tidak ada yang lain. Amin. Bukan seperti setan. Setan pun percaya hanya ada satu Tuhan. Iblis pun gemetar tapi nggak mengakui. Tapi mulutnya tidak mengakui. Ya kan? Nah ini, jadi kita perlu mengakui dengan iman percaya kita. Amin. Dengan mulut kita. Amin. Dan imannya yang dulu mungkin punya iman cuma di dalam hati tapi nggak sempat mengakui dan tidak dilakukannya. Itu makanya imannya tidak berkuasa untuk lakukan sesuatu. Padahal iman ini bisa mendatangkan kuasa Tuhan yang besar. Amin. Dengan iman itu bisa mendatangkan kuasa yang besar. Nah, tetapi kenapa doa-doa kita seringkali seperti mentok, tidak bisa nembus? Ya. Jadi kalau saat ini kita punya pergumulan, kita sudah berdoa, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, yang kita minta dengan doa, percayalah. Jadi gini, jawaban doa itu memang nggak harus seperti orang-orang yang sudah punya karunia itu langsung Tuhan ngomong di telinga kita. Nggak harus yang lewat penglihatan, memang bisa, tetapi nggak semuanya sama. Tetapi setidaknya seperti ini, ketika kita berdoa, terus di dalam hati ini timbul rasa yakin, rasa percaya bahwa besok pasti bisa, besok pasti aku dapatkan. Ini sebenarnya termasuk salah satu jawaban atas doa kita. Amin. Amin. Artinya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Nah, tapi masalahnya seringkali masih banyak orang yang kalau disuruh percaya saja, tenang. Disuruh tenang aja lo susah. Pusing aku. Banyak pikiran aku. Ya. Karena apa? Tanda orang itu percaya, punya iman, itu yang pertama adalah tenang. Seperti Tuhan Yesus beserta murid-muridnya yang ketika ditimpa badai, angin badai, dan mereka berkata, Guru, bangunlah, binasa kami, kita mau mati. Ya kan? Ketakutan, itu panik. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangun, karena dia tidur di buritan kapal, apa jawabnya? Kenapa kamu tidak percaya? Sepertinya gini, Tuhan mau memberikan contoh. Ini loh orang yang beriman, orang yang percaya harusnya seperti ini. Tunjukkan imanmu, bahwa kamu bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Itulah orang beriman. Amin. Bisa tenang, tidak gelisah. Ya walaupun ini banyak pikiran, hatinya berkecamuk, tetapi bisa menguasai, bisa mengendalikan. Amin. Tetap tenang. Jangan buru-buru berkata-kata langsung, wah mati aku. Ya kan? Wah benar-benar bisa mati. Ya kan? Nah jadi jangan terburu-buru dengan perkataan yang negatif. Karena orang yang beriman, orang yang percaya, ini akan selalu berpikiran yang positif. Amin. Selalu ada harapan untuk orang percaya. Gitu ya. Oke, kembali yang tadi Yakobus 2. Nah ini ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Nah terus kalau kita belum tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kita bisa melangkah pasti? Ya.
Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, ya kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bagaimana kita percaya ada surga? Ada yang pernah lihat surga? Belum ada kan? Nah, terus bagaimana kita percaya? Kita punya harapan untuk masuk surga, sedangkan surga belum kita lihat. Nah, ya jadi itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Surga menjadi harapan. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti artinya bisa membuktikan dengan iman itu. Ya seperti gini. Ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun yang sudah sakit begitu parah. Nah, orang ini sepertinya belum pernah melihat Yesus. Baru mendengar bahwa Yesus ini punya kuasa. Dia adalah nabi yang akan datang. Dia adalah raja di atas segala raja yang punya kuasa yang sangat besar. Nah, ketika mendengar bahwa Yesus akan datang di daerahnya, imannya mulai bangkit. Dia percaya sekalipun belum melihat. Dia percaya seperti ini, asal ku jamah jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, bagaimana dia bisa percaya? Dia kan belum lihat, baru mendengar berita. Ya, ini yang disebut firman. Ya seperti ini, firman disampaikan, ini kan belum ada buktinya, belum terlihat. Ya. Tetapi ketika kita menerima dengan hati, terus hati kita percaya, itulah iman. Iman akan bekerja mendatangkan kuasa itu. Amin. Nah, ketika seorang perempuan yang pendarahan ini benar-benar bertemu dengan Yesus, karena dia sebelum ketemu pun sudah percaya, ketika berjumpa imannya akan semakin kuat, semakin tambah besar. Amin. Akhirnya dia mendekati Yesus. Nah, dia nggak cukup berkata-kata saja, tetapi dia lakukan sesuatu untuk menunjukkan imannya. Itu ditunjukkan dengan apa yang diperbuat. Apa yang ditunjukkan? Dia berjuang untuk menyentuh jubah Yesus. Jadi nggak nyerah gitu aja. Waduh, banyak orang, nggak mungkin lah aku bisa nembus sebanyak ini orangnya, ya kan? Kita kan kadang-kadang seperti ini, sudah untuk nembus banyak orang ini sudah malas gitu. Baru ada tantangan sekali sudah mundur. Tetapi perempuan ini menunjukkan bahwa dia punya iman yang kuat. Ya, dia menerobos rombongan banyak orang. Itu pun seringkali murid-muridnya berkata seperti ini, jangan susahkan guru dengan berteriak-teriak, jangan susahkan guru katanya. Nah, seperti yang anaknya mati ini, Yairus, ya, dia berkata jangan susahkan guru, anakmu sudah meninggal, ngapain ngundang guru, kan sudah mati, sudah selesai. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Nah, waktu itu dia datang dan dipegang tangannya dan dia berkata, anakku, bangunlah. Akhirnya Tuhan membangkitkan dia dari kematiannya. Roh kehidupan masuk ke dalam tubuh anak Yairus ini. Nah, sama seperti perempuan yang pendarahan ini, dia berjuang untuk mendekat kepada Yesus. Ini bukti bahwa dia beriman, dia percaya, dia lakukan apa yang dia ucapkan ini. Asal ku jamah jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi sampai ketemu, terjamah jubahnya, dan kesembuhan pun terjadi. Amin. Kuasa Tuhan mengalir atas tubuhnya yang sakit. Kesembuhan saat itu juga terjadi. Ya. Jadi kalau kita percaya, buktikan kepercayaan, buktikan imanmu, lakukan dengan berbuat sesuatu, dan perbuatan yang menunjukkan imanmu. Amin. Bukan hanya kata-kata saja. Nah, ini ya. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja,
itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Jadi kalau kita percaya Tuhan, datang kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita percaya. Ketika kita percaya, ya kita berdoa sama Tuhan. Ada apa-apa, menghadapnya kepada Tuhan. Ya. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Jadi Abraham pun tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dia menunjukkan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati, memberikan anak cucunya itu seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Ya. Nah ini. Dan dia percaya ketika harus mempersembahkan Ishak bahwa Tuhan sanggup menggantikannya. Amin. Nah ini, dan digambarkan juga, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Jadi coba kita bangkitkan iman kita. Nah, kalau kita sudah bangkit ketika mendengar, hati kita sudah mulai percaya, sudah yakin. Nah, iman itu kita perkatakan. Seperti yang Roma 10, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu diselamatkan. Dan setelah kita percaya, kita mengucapkan, kita mengambil tindakan. Ya, mengambil tindakan. Jadi banyak yang harus kita lakukan untuk menunjukkan iman. Yang pertama, ya kalau kita dalam kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terus setelah kita diberkati, kita diubahkan, ya, jawaban doa ada, harus bersaksi. Ya, bersaksi di hadapan Tuhan ini penting. Karena apa? Dengan bersaksi banyak orang akan mendengar bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong. Oke, saya kira ini kita akan sama-sama berdoa. Adanya seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Daya seperti Engkau, amin. Begitu mengasihi. Ya Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku
percaya. Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, oh aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Saat kita berkata bahwa aku percaya, bagikan iman di dalam hati kita. Dan apapun yang menjadi doa dan pergumulan kita saat ini, apapun itu, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dia sangat ajaib, Dia dahsyat,